beliau menyampaikan kepada sebuah kisah. Saya pernah ngisi daurah di daerah Sumatera Barat bersama 3 ustadz saya, Ustadz Zaidul dengan Ustadz Budi Azhari. Pas acara makan, saya diajak duduk sama seorang tabib. Ustadz, saya mau cerita salah satu hikmah yang saya peroleh. Iya, gimana Bapak? Gitu cerita. Dia mendapatkan sebuah kisah. Ada laki-laki Pak, pernah datang ke tempatnya dan cerita tentang kisah ini. Beliau ini sakit berat, tidak mampu ditangani di rumah sakit kabupaten, dirujuk ke rumah sakit provinsi. Ketika tidak mampu ditangani di rumah sakit kabupaten dan dirujuk ke rumah sakit provinsi, pada saat itu ada keluarganya yang berkata, coba deh kita tanya seorang tabib atau orang yang lain yang paham tentang kesehatan dan obat, setidaknya kita mendapatkan second opinion. Oke, datanglah beliau kepada tabib. Kami memanggilnya dengan kata Cikgu. Ketika datang, diceritakanlah, dan pada saat datang dalam kondisi ini Pak, dalam kondisi ini sudah parah, di sini, di bawahnya. Pada saat ketika melihat itu, maka sang tabib ini berkata sama beliau, Pak, maaf Pak, saya tetap akan menyarankan Bapak untuk tetap meneruskan ke rumah sakit provinsi. Artinya beliau tidak anti kepada pengobatan, tapi beliau cuma ingin supaya semuanya itu step-stepnya tetap dilalui. Tapi saya ingin nyampaikan ke Bapak, penyakit itu Pak, pengobatan paling kuatnya itu dari dalam Pak. Pengobatan dari luar itu hanya sifatnya membantu. Pengobatan paling efektif itu dari dalam. Karena apa? Allah sudah menciptakan tubuh kita dengan seluruh support system untuk bisa memberikan kesembuhan kalau ternyata ada penyakit di dalam tubuh kita. Nah, ketika melihat ini pertama kali, lalu ditanya, Bapak punya dendam enggak? Enggak. Bapak punya dendam enggak? Enggak. Bapak punya dendam enggak? Enggak. Terakhir nih Pak, Bapak punya dendam enggak? Iya. Sama siapa dendamnya? Sama istri saya. Jangan Masya Allah dulu, belum selesai. Masya Allah, kayak paham aja. Belum selesai. Dendamnya sama siapa? Sama istri. Istrinya yang saat itu nganter, itu ngomong, Masya Allah Bang, kamu masih dendam sama saya? Iya masih, tapi sudah mulai berkurang jauh. Lalu ditanya sama tabibnya, kenapa Pak dendam sama istrinya? Istri saya pernah selingkuh. Jangan lagi ya. Istrinya pernah selingkuh. Perselingkuhannya sebenarnya tidak sampai kontak fisik, tapi perselingkuhannya itu hanya cicat terlalu sering, pagi siang sore gitu, tapi tidak sampai kontak fisik. Maaf ya, para fuqaha itu kalau ada perselingkuhan itu dibagi dua, apakah itu sudah sampai fisik atau tidak sampai fisik. Kalau sudah sampai zina, biasanya sudah ada adiktifnya, dia sudah nempel, itu biasanya susah nyembuhkan kalau sudah pernah zina. Tapi kalau belum zina, masih bisa untuk diselamatkan. Maka kembali ke kisah tadi, perempuan ini, istri ini sebenarnya khilaf, tapi saat itu sudah meminta maaf dan bertobat atas khilafnya. Cuma masalahnya satu, Bapak dan Ibu. Masalahnya apa? Laki-laki yang menjadi teman chat istrinya itu satu kampung dengan mereka, sehingga ketika suaminya sudah memaafkan, kelihatan suaminya, kelihatan laki-lakinya di masjid, lukanya basah lagi. Ketemu di pasar, lukanya basah lagi. Ketemu ketika di alun-alun kabupaten, lukanya basah lagi. Nah, alun-alun kabupaten ini tambahan dari saya, pas dari ceritanya gak ada, yang dikatakan cuma pasar dan masjid. Akhirnya lukanya itu tidak pernah kering, tidak pernah kering. Lalu pada saat itu akhirnya sang istri sambil nangis, Bang, saya itu kan khilaf, sudah minta maaf dan tidak pernah mengulang kembali. Saat itu sang tabib lalu berkata, iya Pak, sudah. Bapak mau nggak memaafkan? Pengobatan dari luar, sehebat apapun pengobatan itu diracik buat Bapak, di rumah sakit Australia sekalipun dan Singapura sekalipun, itu semuanya kembali sama hatinya Bapak. Bapak mau memaafkan atau tidak istrinya? Iya, saya maafkan, Cikgu. Kenapa Bapak sekarang memaafkan? Iya,
Karena ketika saya sakit, tidak ada orang yang paling setia merawat saya tanpa jijik, tanpa menutup masker. Dia mandiin saya, padahal ini itu mengeluarkan nanah, bau. Setiap ada anak saya tidak mau dekat sama saya, setiap ada teman kantor itu kalau jenguk saya dari kejauhan, dan saya minta mereka jangan mendekat karena saya juga malu kalau kecium baunya. Tapi yang paling tulus merawat saya itu istri saya. Dia memandikan saya, dia cabut itu sarung bantal, sarung kasur, dan paling setia itu tanpa merasa kasihan. Saya kadang nangis kalau dia sedang membersihkan bekas-bekas infeksi dari luka saya. Sekarang Bapak sudah memaafkan? Iya. Ayo, betul-betul dimaafkan. Pelukan Pak. Nangis dua-duanya lama. Setelah itu tabibnya mengatakan, tetap Pak, Bapak tetap harus ke rumah sakit. Ini hatinya sudah selesai, tinggal bagaimana jasadnya. Karena hati dan jasad itu dua-duanya ada penanganan yang berbeda. Sekarang Bapak tetap harus ke rumah sakit provinsi. Dirujuk ke rumah sakit provinsi di Sumatera Barat. Tapi setelah dia berdamai dengan hatinya, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu kondisinya begini. Karena pas ketika datang kepada beliau, ini kondisinya yang diceritakan. Ketika ke rumah sakit kayak detox gitu, dikeluarkan itu. Saya tidak tahu itu apakah istilah saya benar atau tidak, kayak detoksifikasi itu. Dan akhirnya Allah sembuhkan dengan izinnya. Setelah dia berdamai dengan hatinya. Dan kisah ini saya kembali konfirmasi kepada beliau sekitar 2 bulan lalu atau tidak. Dan saya tanya beliau, apakah masih sehat, Cikgu? Masih sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Baru beberapa hari lalu saya teleponan dan masih sehat. Apa yang kita tangkap korelasinya? Perkataan Nabi, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahatil jasadu kulluh. Makanya agama kita itu Pak, agama yang betul-betul jagain kita supaya nggak mau benci. Kenapa kita disuruh ngomong yang baik? Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem, supaya tidak ada orang yang membenci kita dan kita tidak membenci mereka. Kenapa narasinya di dalam Al-Quran selalu memaafkan, supaya tidak ada beban di dalam hati. Kenapa narasinya kita itu sampai urusan sunnah yang kecil-kecil itu sifatnya supaya nggak melukai hatinya orang. Karena dampaknya itu ketika kamu melukai hatinya orang dan membuat dia sedih, itu bukan hanya omonganmu, tapi bisa jadi dia di rumah meneteskan air mata dan berakibat banyak. Makanya akhirnya kenapa kedoliman itu langsung dipegang langsung oleh Allah. Dosa-dosa yang lain masih dicatat oleh malaikat, tapi dosa kedoliman langsung diambil take over oleh Allah langsung. Karena dampaknya itu besar. Makanya sampai urusan-urusan kecil itu supaya kita tidak ngelukain orang. Maaf ya, sampai urusan silaturahmi saja kita itu tidak boleh ngelukain orang. Bapak dan Ibu tahu nggak? Saya tuh baca satu kaidah hadis itu kaget. Nabi itu ngatur kalau kita silaturahmi itu jangan terlalu sering. Zur ghibban tazid hubban. Kalau kamu ngunjungin saudaramu, jangan terlalu sering, jarang-jarang, dijaga jarak supaya dia itu merasa rindu ketika dia menginginkan kehadiranmu. Jangan ketika kita mentang-mentang silaturahmi, pagi datang, siang datang, malam datang, pas jam makan. Ini yang ketawa-ketawa ini pelakunya ini, semoga Allah ampuni dosa. Jangan. Nanti beralasan, Ustadz, supaya kita panjang umur. Kamu panjang umur, Sohibul Bait pendek umur. Tapi kalian bisa nggak ngerasain apa yang saya sampaikan ini? Rasulullah itu sampai urusan frekuensi kita silaturahmi diatur. Dan di dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijai itu dibahas. Kenapa kok Nabi sampai ngatur frekuensi? Itu kan masalah kecil dalam masalah interaksi sosial itu. Harusnya nggak masuk dalam sunnah itu. Tapi menunjukkan kepada kita sampai sunnah itu masuk ke interaksi sosial yang paling kecil supaya tidak ngelukain orang. Makanya ketika Allah mendapati Abu Bakar punya dendam, Allah yang turun langsung untuk mengobati hatinya Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak, pernah beliau benci kepada seorang sahabat namanya Mistah bin Usasah. Namanya siapa? Mistah bin Usasah. Kenapa? Karena ketika Ibunda Aisyah diajak oleh Nabi dalam peperangan Ghazwatul Banil Mustalik, pada saat itu kan Ibunda Aisyah itu ngajak Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ditaruh di tandu. Nabi itu Pak, maaf ya, dalam perang itu ngajak istrinya Pak. Bapak juga harus paham. Itu love language-nya Nabi kepada para istrinya.
Kalau perang aja diajak, masa bapak beli bensin yang ngajak istri? Ajalah istrinya Pak. Istri itu diajak beli bensin itu udah seneng Pak. Ayo beli bensin, ya dia udah di pom bensin, padahal kita belum berangkat. Oh, itu love language-nya seorang laki-laki kepada perempuan itu salah satunya quality time. Makanya ibu setelah ini ajak jalan-jalan dulu, nggak langsung pulang. Tenang Bu, saya wakilin Bu. Ajaklah makan itu lodeh. Enak banget lodeh ini, Masya Allah. Makan sebentar berdua, ambilin itu minumannya, perempuan tuh paling seneng kayak gitu Pak. Bener. Makanya Nabi tuh pernah ngasih pahanya kepada Sofiyah, sini naik sini. Bapak nanti kalau naik motor, anuin. Jangan malu, jangan mengangkat. Ini marwahnya laki-laki. Yalah, marwah itu nggak gitu. Nggak apa-apa, buka pintu, seneng. Perempuan itu paling seneng. Perempuan Pak, istri kita itu tawanan kita Pak semenjak nikah. Walaupun kenyataannya kita juga tawanan bagi dia. Pak dokter ketawa. Tapi dia itu setelah nikah sama kita tuh kemana-mana minta izin. Makanya kalau ada keluar sebentar, yang paling dicari siapa? Ibunya. Bapaknya nggak dicari, walaupun 3 bulan nggak pulang-pulang Pak. Makanya Imam Ahmad mengatakan, istrimu tawananmu, perlakukanlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara memperlakukan yang baik? Ajak keluar. Itu menghilangkan emosi yang tidak terselesaikan, yang dia tumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun. Udahlah, kita tinggalkan itu, fokus lagi kepadanya. Lah Rasulullah itu ngajak Ibunda Aisyah Pak dalam perang Ghazwatul Banil Mustalik. Lah ketika sudah mendekati Madinah, ketika mau pulang Pak, Nabi memberikan isyarat. Nabi memberikan isyarat, istirahat. Saat itu haudat, tandunya diturunkan Pak. Dan para sahabat tahu ikhtilat dan mereka tahu bagaimana batasan dengan istrinya Nabi. Mereka maju ke depan. Saat itu Ibunda Aisyah ngeraba, loh kalung saya mana? Turun beliau tanpa memberitahu Nabi yang ada di depan, karena Ibunda Aisyah malu kalau melewati dan menerobos sahabat laki-laki. Mencari dia kalungnya jauh Pak. Dan tidak sadar, Nabi juga tidak tahu kalau di dalam tanduk itu Ibunda Aisyah sudah tidak ada. Nabi memberikan isyarat, namshi, jalan. Diangkat kembali dan jalan menuju ke Madinah. Dan mereka tidak tahu kalau Ibunda Aisyah itu sudah tidak lagi di dalam tenda Pak, di dalam tanduk. Kenapa Pak? Karena saking langsingnya Ibunda Aisyah. Saya tidak mau memperlanjutkan jauh Bu. Makanya saya mencoba membedah, kenapa kok Ibunda Aisyah itu kok langsing gitu. Karena beliau itu kebiasaan dan kesukaannya itu makan kurma sama timun. Gitu. Kita lanjutkan. Maka rombongan ini jalan. Loh, Ibunda Aisyah balik di dalam tempat tandunya ketika dia turun, mendapati loh pasukan sudah berjalan ke kota Madinah dan terlihat titik hitam. Pada saat itu Ibunda Aisyah duduk di atas batu. Syariat cadar sudah turun, dibuka cadarnya Pak, karena nggak ada orang, karena semua istri Nabi bercadar. Dibuka itu cadarnya. Saat itu ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau itu suka terlambat karena suka tertidur kalau lagi jalan. Itu mu'arikhnya begitu. Sebagian ahli tarikh itu mengatakan tidak, beliau memang ditugaskan menjadi pasukan penyapu. Maka ketika Sofwan bin Mu'attal naik onta, ngelihat Ibunda Aisyah di atas batu, karena dia pernah melihat Ibunda Aisyah sebelum syariat cadar itu turun, tidak ada kalimat yang keluar dari lidahnya kecuali satu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Ibunda Aisyah langsung kaget, ditutup langsung cadarnya. Tidak ada pembicaraan apapun Pak, kecuali dia turun dari ontanya, mempersilahkan onta itu untuk ke bawah, lalu memberikan isyarat kepada Ibunda Aisyah untuk naik. Dan tidak ada pembicaraan apapun sepanjang perjalanan. Enggak nanya macam-macam, Bun kenapa kok ketinggalan? Iya tadi nyari kalung ketinggalan. Tidak ada. Coba dibaca dalam tarikh, tidak ada pembicaraan Pak. Lalu digiring itu tidak satupun dua manusia ini mereka berbicara. Yang satu paham ini istrinya Nabi, yang satu ngerti kalau dia adalah istrinya Rasulullah. Dituntun Pak sampai di kota Madinah. Sebenarnya kejadiannya biasa Pak. Lalu yang melihatnya adalah Abdullah bin Ubay.
Singkat ceritanya akhirnya dituduh, loh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ketika narasi ini terus digaungkan menjadi besar, Pak, dan termasuk di antara sahabat yang kepleset ikut-ikutan membenarkan tuduhan zina itu adalah Mistah bin Usasah. Bapak dan Ibu tahu siapa Mistah bin Usasah? Kerabatnya Abu Bakar, dari kalangan muhajirin, kalangan fakir yang tiap bulannya mendapatkan bulanan dari Abu Bakar. Ketika akhirnya Abu Bakar tahu Mistah bin Usasah ikut-ikutan memfitnah Aisyah padahal dia saudaraan dengan Aisyah, pada saat itulah Abu Bakar itu bersumpah, demi Allah, aku minta keadilan kepada Allah nanti di hari akhirat, dan aku tidak akan pernah memberikan nafkah kepadamu selama-lamanya setelah ini. Marah Abu Bakar, Pak. Lihat caranya Allah ketika Allah itu ingin membersihkan wali-walinya dari segala macam penyakit. Allah turunkan itu surat An-Nur 22. Apa yang ada pada surat An-Nur? Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Sudahlah, maafkan Abu Bakar, lapang dadalah Abu Bakar. Emang kamu tidak mau kalau Allah itu mengampuni kamu ketika kamu memaafkan orang yang salah? Ini ucapannya kalau kita rasakan kayak ucapan seorang ibu sedang ngusap-ngusap kepala kita. Sudah nak, maafin aja nak. Kenapa kok sampai sebegitu besarnya Allah? Karena Allah tahu seberapa besarnya dan seberapa gedenya berharganya arti dari sebuah kebersihan hati ketika bersih dari dendam.